Bismillah, berikut adalah dokumentasi cara menginstal .NET SDK dan menjalankan program .NET yang menggunakan bahasa C Sharp. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mendownload .NET SDK-nya terlebih dahulu. Jadi ini bisa kita dapatkan di situs .NET.microsoft.com. Kemudian kita masuk ke halaman download. Nanti kita akan dapat pilihan untuk download versi .NET-nya untuk Windows. Ya, di sini saya menggunakan komputer Windows 11 dan di sini ada dua versi. Nah, versi yang saya gunakan adalah .NET SDK untuk versi 9.0. Seperti itu. Jadi ini kita perlu download terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita perlu download text editornya. Nah, untuk text editor yang kita gunakan adalah Visual Studio Code atau VS Code. Nah, ini kita bisa download juga. Karena nanti kita akan mengedit dan menjalankan program .NET-nya menggunakan Visual Studio Code dan extension yang dibutuhkan. Baik, jadi untuk .NET SDK-nya ini sudah saya download. Ini kita bisa tinggal jalankan dan kita akan coba untuk install. Nah, ini sudah muncul tampilan eh, window installernya. Ini akan kita langsung coba install aja ya. Jadi .NET SDK 9.0. Baik, jadi di tab ini untuk .NET SDK sudah terinstall. Jadi ini ada beberapa produk yang terinstall. Yang pertama adalah .NET SDK-nya, kemudian .NET Runtime, kemudian ada ASP.NET Core Runtime, dan .NET Windows Desktop Runtime. Jadi secara umum yang diinstal adalah runtime agar kita bisa menjalankan program-program berbasis platform ini masing-masing ya. .NET-nya, ASP.NET Core, dan .NET Windows. Kemudian juga .NET SDK-nya untuk kebutuhan pengembangan. Seperti itu. Kemudian di sini diberikan juga bahwa produk ini collect data, jadi ada telemetrinya, kemudian ada resource untuk mempelajari secara teknis lebih jauh, ya, mulai dari .NET Documentation, SDK Documentation, Release Note, dan Tutorials. Nah, ini kita akan skip dulu, kita akan close. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah memastikan bahwa instalasi .NET ini sudah terinstall dengan benar.
Jadi caranya adalah kita bisa cek di command prompt atau di PowerShell. Ya, di sini saya coba untuk membuka PowerShell ya. Nah, ini tampilan PowerShell-nya. Nah, untuk memeriksanya kita bisa coba jalankan perintah .NET. Nah, kalau berhasil, kita akan mendapatkan respon seperti ini ya. Atau kalau kita coba cek ini ya, .NET min version. Kita coba mencari tahu. Nah, di sini kita dapat versi 9.0. Jadi di sini seharusnya untuk .NET SDK sudah berhasil terinstall dengan benar. Baik. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyiapkan text editornya. Untuk Visual Studio Code, di sini saya sudah install, ya. Begitu juga dengan extension yang kita perlu siapkan. Jadi, di sini akan saya coba langsung jalankan saja. Nah, ini sudah terinstall. Nah, sebelum kita membuat project .NET baru, itu ada beberapa extension yang perlu kita siapkan, ya. Jadi kalau kita masuk di tab extension ini, kalau kita masuk ke .NET ya atau C Sharp ya. Jadi C, kemudian ada string atau pagar ini. Jadi extension yang kita install itu sebenarnya utamanya ada satu ya, yaitu C Sharp DevKit ini. Jadi C Sharp DevKit ini yang kita install ya. Ini kita install, nanti DevKit ini dia akan secara otomatis juga menginstal extension lain yang dibutuhkan ya. Nah ini ya, jadi di Quick Start-nya di sini disebutkan, jadi si sub extension, kemudian ada .NET Install Tools, ini juga terinstall secara otomatis, ya. Sehingga kalau kita lihat di install yang ada di saya, itu yang .NET Install Tool, ini secara otomatis terinstall ketika kita memasang eh, DevKit tadi ya. Jadi yang .NET Install Tool, kemudian yang C Sharp ini. Ini juga secara otomatis terinstall ketika kita memasang C Sharp DevKit. Nah, itu persiapan dari sisi text editor ya. Jadi pertama kita install text editornya dulu, yaitu Visual Studio Code-nya atau VS Code-nya. Kalau sudah, kita tambahkan satu extension C Sharp DevKit. Baik, kalau sudah berarti kita sudah siap untuk membuat project baru ya. Jadi kalau project baru kita bisa buka di command palette-nya. Jadi kita masuk di command palette ini ya, view, command palette. Nah, kita bisa ketikkan .NET ya. Kemudian, bentar. Nah, ini ya, kita masuk .NET, kita new project ini ya. Kita pilih new project, kemudian kita tunggu untuk persiapannya. Baik, jadi kita ulangi aktivitas untuk menginstal project .NET-nya. Jadi setelah kita menginstal .NET SDK, kita akan membuat project .NET baru. Ya, di sini yang kita perlu lakukan adalah kita membuka command palette-nya. Ya, kita buka command palette, kemudian kita cari .NET New Project. Nah, ini sudah bisa. Nah, untuk project yang akan kita create ini adalah console app ya. Jadi yang sederhana dulu untuk memastikan bahwa .NET SDK-nya dan extension untuk sysapnya itu sudah berhasil terinstall dengan baik. Oke, kita coba taruh di desktop dulu. Kemudian kita kasih nama aplikasinya misalkan Console App 1 ya. Terus kita create project-nya. Nah, ini kita klik yang Trust the Author. Nah, kalau sudah, ini kita sekarang sudah mendapatkan struktur directory project untuk konsol app-nya
Dan programnya itu kita bisa mulai tulis di sini. Ya, berisi kode dalam bahasa C Sharp. Ya, misalkan ini tulisannya saya ganti ya. Hello World menjadi Hello from .NET in Windows Plus misalkan. Nah, ini kita simpan perubahannya, tekan Ctrl S, kemudian kita coba untuk jalankan run project ya. Jadi tidak di debug. Kalau di debug itu dia belum jalan. Bisa jadi belum jalan. Hanya memeriksa error, tapi kalau di run itu akan dia jalankan. Jadi SDK-nya itu akan mengcompile kodenya, kemudian hasil compile-nya itu nanti yang akan dijalankan. Nah, ini masih proses multi terminalnya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan outputnya ini ya, hello from .NET in Windows 11. Berarti kita sudah berhasil menjalankan program .NET yang ditulis dengan menggunakan bahasa C Sharp. Ya, sekian dokumentasi untuk cara install .NET SDK, kemudian menjalankan programnya, program .NET menggunakan Visual Studio dan menggunakan extensionnya.